2 paper kami, 2 dari 3 paper yang kami submit itu diterima untuk oral presentation di conference tersebut. Halo kawan-kawan Martabe, selamat datang di Podatabe, podcast resmi Agincode Resources, pengelola tambang emas Martabe. Podcast ini adalah bentuk komitmen kami untuk terus terhubung dengan masyarakat. Jadi, pastikan selalu mengikuti episode terbarunya setiap bulan yang tayang di YouTube Agincode Resources. Di episode kali ini kita akan mengungkap nih bagaimana teknologi canggih dan inovasi yang terus menjaga keberlanjutan lingkungan dan memastikan keselamatan operasional tambang emas Martabe. Penasaran bagaimana prosesnya? Simak terus ya. Bersama saya Gio Armansyah, senang sekali bisa kembali menyapa kawan-kawan Martabe semua di episode 6 kali ini. Dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting ya, yaitu tentang Tailing Storage Facility atau TSF di tambang emas Martabe. Mungkin kawan-kawan Martabe ada yang bertanya-tanya juga nih ya, apa sih TSF itu? Ya, secara sederhananya TSF itu adalah tempat penyimpanan tailing ataupun tempat khusus yang digunakan untuk menyimpan material sisa pengolahan biji emas nih kawan-kawan Martabe. Jadi setelah emas dan perak itu dipisahkan, ya masih ada material residu yang tentunya harus dikelola dengan aman agar tidak berdampak pada lingkungan. TSF di tambang emas Martabe sendiri telah dirancang menggunakan standar yang sangat ketat dan menggunakan teknologi modern nih kawan-kawan Martabe yang tentunya untuk memastikan keamanan mulai dari struktur, fisik, sistem pemantauan sampai dengan prosedur pengelolaannya. Semua dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan, keamanan dan pastinya keselamatan sebagai prioritas. Selamat datang Kak Devina Pascayulinda. Apa kabar Kak Devina? Kabar baik, Gio. Iya, terima kasih loh Kak sudah mau bareng kita ngobrol Sama-sama, hari ini. Gio. Sudah mau meluangkan waktu juga tentunya untuk berbagi pengetahuan sekaligus pengalaman berharga dengan kita semua ya Kak Devina. Ya, sebelum mulai obrolan kita hari ini, Kak Devina boleh cerita sedikit bagaimana perjalanan Kakak nih sehingga bisa menjadi seorang senior engineer di TSF Agincode Resources. Oke, terima kasih Gio. Ya. Jadi awal karir saya di pertambangan itu di tahun 2018 waktu saya fresh graduate dari kampus saya di Bandung, Unpar, jurusan Teknik Sipil. Jadi saya memulai karir itu di salah satu perusahaan jasa konstruksi pertambangan. Untuk site-nya, site Martabe juga sama. Tetap site Martabe ya Kak ya. Betul. Nah lalu dari situ saya kemudian bekerja kurang lebih 1 tahun lebih. Lalu saya pindah di salah satu perusahaan jasa konstruksi EPC. Lalu di sana saya bekerja kurang lebih hampir 2 tahun lebih. Dan kemudian pada akhirnya di tahun 2022 saya bergabung dengan PT Agincode Resources sebagai TSF Engineer. Nah di tahun 2022 itu lalu saya berkarir kurang lebih 2 tahun sampai tahun 2024 dan kemudian saya dipromosikan ke senior engineer TSF. Nah untuk main jobnya sendiri sih kurang lebih di sini saya bertanggung jawab terhadap kegiatan konstruksi dan operasional TSF. Gitu. Berarti sebelum gabung ke Agincode, Kakak sudah pernah ke site Agincode? Pernah. Sudah pernah ya? Pernah. Oke, ternyata berjodoh dan kembali lagi menjadi pegawai di Agincode ya Kak. Luar biasa nih kawan-kawan Martabe. Selanjutnya kita akan coba kupas tentang Tailing Storage Facility atau TSF nih Kak Devina. Nanti kita akan coba bahas dengan bahasa yang sederhana ya Kak Devina ya, yang mudah dipahami. Mungkin Kak Devina boleh dijelaskan sebenarnya apa sih TSF itu dan kenapa keberadaannya itu begitu penting di tambang emas Martabe sendiri, Kak? Oke, jadi Gio, Ya, TSF itu Tailing Storage Facilities, yang mana merupakan suatu fasilitas
sifatnya itu bendungan yang fungsinya untuk menampung sisa hasil proses dari ekstraksi biji mineral yang memiliki nilai ekonomis. Jadi nanti setelah misalnya diekstraksi emasnya, peraknya, itu akan menyisakan sisa hasil proses yang perlu kita bendung. Nah, untuk membendungnya ini diperlukanlah sebuah fasilitas yang kita sebut dengan TSF. Seperti itu. Nah, kenapa kita perlu bendung? Tentu saja karena sisa hasil proses ini memiliki beberapa dampak bagi lingkungan. Maka dari itu perlu kita kontrol segala prosesnya agar sisa hasil proses tersebut tidak terilis ke lingkungan seperti itu. Oke, jadi bukan hanya sekedar tempat penyimpanan ya Kak Devina ya, yang juga pastinya dirancang dengan standar tinggi ya Kak Devina. Betul. Dan teknologi yang mutakhir agar tetap aman, dan tadi seperti Kak Devina bilang ramah lingkungan gitu ya Kak Devina, luar biasa. Baik, selanjutnya Kak Devina, tadi sudah sempat saya mention soal standar nih Kak Devina. Ini saya mau tanya soal standar yang diterapkan dalam mengelola TSF agar tetap aman dan sesuai dengan regulasi internasional ya Kak ya. Betul. Jadi untuk standarnya tersendiri kami memiliki beberapa standar. Tentunya yang nasional yang memang kita harus penuhi karena kita berdiri di Indonesia, dan juga internasional. Nah, untuk standar internasional yang kami adopt itu ada dari ICOL atau International Commission on Large Dams, dan juga dari GISTM, Global Industry Standard on Tailing Management. Nah, jadi kedua standar ini memiliki parameter-parameter dan aspek-aspek yang perlu dipenuhi tentunya. Jadi bagaimana nih caranya kita untuk keep it up dengan standar-standar tersebut? Di antaranya yang pertama kita mempunyai sistem pemantauan real time atau monitoring terhadap parameter-parameter geoteknik di bendungan. Yang kedua, kita juga ada audit internal dan eksternal secara berkala untuk mengevaluasi performa dari bendungan kita sendiri. Nah, yang mengaudit ini termasuk dari konsultan independen, dari nasional maupun internasional. Seperti itu. Lalu kita juga mempunyai program pengelolaan air dan lingkungan, yang mana kita menerapkan sistem yang efektif untuk mengelola acid main drainage atau sering kita kenal dengan air asam tambang, seperti itu. Dan yang paling terakhir untuk memitigasi nih resiko-resiko kedaruratan atau kebencanaan, kita juga memiliki sistem tanggap darurat yang kita sebut dengan TARP atau Trigger Action Response Plan, yang mana apabila terjadi kebencanaan, sistem ini akan kita aktifkan, seperti itu. Baik, keren sekali ya Kak Devina, tadi sudah dibahas juga apa saja yang sudah dilakukan untuk menjaga TSF itu tetap baik, termasuk dari auditor tadi ya Kak Devina sudah sempat sampaikan, baik itu dari internal, dari eksternal, swasta, skopnya nasional dan internasional bahkan ya Kak Devina, luar biasa sekali. Tadi juga Kak Devina sempat mention nih kebencanaan nih, ya Kak Devina mungkin sudah banyak ditanyakan juga, dan juga biar kita bagikan untuk kawan-kawan Martabe di luar sana, banyak yang penasaran termasuk saya nih Kak Devina, bagaimana dengan keamanannya? Misalnya kalau terjadi gempa, apakah TSF ini cukup kuat nih Kak Devina untuk menahan guncangan dari gempa tersebut? Oke Gio, jadi pertanyaan terkait gempa ini udah cukup sering ditanyain oleh tamu-tamu yang visit ke TSF dan lain sebagainya. Jadi di TSF sendiri ketika melakukan perencanaan atau desainnya itu sudah mempertimbangkan faktor seismik atau kegempaan. Kenapa kita mempertimbangkan hal tersebut? Karena tambang emas Martabe ini berada di daerah dengan tingkat kegempaan yang tinggi. Bisa dibilang cukup sering gempa lah. Nah, misalnya sebagai contoh nih, baru kemarin gempa kan tanggal 9-10 Maret bisa sampai 3 kali gitu dalam rentang 2 hari. Jadi sebagai contoh nih, berapa skala Richter sih bendungan TSF ini dapat menahan gempa. Nah, sebagai contoh gempa yang kemarin, waktu tanggal 9 sampai 10 Maret, itu jaraknya dari tambang emas Martabe ini ke pusat gempanya kurang lebih di 20 km. 20 km. Dengan
magnitudenya itu di 4,6 skala Richter. Skala Richter ya Kak? Iya. Oke. Nah, kalau kami tidak menggunakan satuan skala Richter, Oke. tapi kami menggunakan satuan Gal Gal. atau percepatan. Cepat. Oke. Oke, percepatan getaran. Nah, jadi untuk gempa yang kemarin itu terbaca untuk satuan Galnya itu di 0,03. 0,03. Jadi berbeda kan 4,6 skala Richter itu terbacanya 0,03 Gal. Gal, Oke. betul. Nah, bendungan TSF ini tahan sampai berapa sih? Berapa gal sih? Nah, bendungan kita ini dirancang untuk tahan sampai 0,472. 0,472. Jadi 0,472 ke 0,03 itu kan cukup jauh ya. Iya, masih sangat jauh lah sebenarnya ya Kak ya. Betul, betul. Jadi bisa disimpulkan kalau bendungan TSF ini tahan terhadap gempa besar sekalipun, seperti itu. Oke. Itu sudah memang dirancang tahan gempa ya Kak ya. Iya. Karena memang dari awal direncanakan itu dibangun memang mengetahui tadi seismik yang Kak Devina sempat jelaskan ya. Nah, satu hal lagi nih Kak Devina yang gak kalah penting ya. Tambang emas Martabe juga punya komitmen tinggi terhadap lingkungan ya Kak. Kita berangkat dari gempa ini sekarang ke lingkungan nih Kak Devina. Bagaimana pengelolaan TSF ini tetap bisa selaras tentunya dengan upaya pelindungan lingkungan yang berkelanjutan Kak Devina. Oke. Jadi memang di bendungan TSF sendiri sudah menerapkan beberapa aspek-aspek terkait perlindungan lingkungan. Yang pertama untuk manajemen air di TSF, jadi kami mengontrol air permukaan atau air hujan di bendungan TSF itu sendiri agar tidak melimpas kemana-mana dan menyebabkan erosi. Melimpas luber maksudnya Meluber, gitu Kak? iya betul. Jadi ada saluran drainasenya tersendiri, yang mana nanti ujungnya ini adalah kolam sedimen. Ada kolam khusus Ada lagi kolam Kak? khusus lagi untuk menampung air permukaan tersebut. Kenapa sih kita perlu kolam lagi? Nah, kolamnya ini tuh untuk mencegah sedimen dialirkan ke sungai warga. Sehingga kalau misalnya ada sedimennya kan dia akan keruh kan airnya. Makanya dibuat dulu sedimen trap atau kolam sedimen agar sedimennya dikumpulkan di situ sehingga air yang mengalir ke sungai warga itu tidak ada sedimennya, jadi tidak keruh. Oke, berarti memang sudah difilter ya Kak ya, benar-benar Betul. sudah mematuhi standar yang ada sehingga air yang dialirkan ke sungai itu tidak ada resiko atau apa gitu Betul, kan ya Kak ya. betul. Jadi Karena airnya tetap jernih nih gitu. benar Kak. Luar biasa ya. Lalu selanjutnya kita juga ada pengendalian air asam tambang. Jadi tidak serta-merta bendungan ini kita material pembentuknya kan dari sisa hasil tambang yang tidak memiliki ekonomis. Jadi kalau misalnya kita nambang kan ada ore, ada waste. Ada yang bernilai ekonomis Ore mungkin ya, itu Kak? ya ore itu sesuatu yang bernilai ekonomis dan waste-nya ini sisanya yang tidak memiliki nilai ekonomis. Batu-batuan gitu Kak? Betul. Oh, oke. Keduanya sebenarnya batuan. Cuman kalau ore ini kan nanti masuk ke processing ada emasnya. Ada emasnya gitu. Yang waste tuh nggak ada emasnya. Ada emasnya, oke. Nah, yang waste-nya inilah yang kita gunakan untuk material konstruksi TSF. Oke, untuk membangun gitu Kak? Betul, material pembangun TSF. Waste-nya ini juga kita klasifikasikan menjadi beberapa kelas dan dilakukan sistem enkapsulasi. Enkapsulasi. Apa nih enkapsulasi? Bingung ya, makin banyak ya istilahnya. Enkapsulasi itu jadi istilahnya untuk material waste ini mengandung asam, Gio. Jadi dalam bumi ini ada material yang mengandung asam, ada yang tidak mengandung asam, ada yang mengandung asam tapi sedikit, macam-macam. Batuannya Kak? Batuannya, betul. Jadi proses enkapsulasi itu untuk material yang mengandung asam tinggi, kita akan letakkan di bagian dalam bendungan. Di bawah? Iya, di bagian bawah, di bagian dalam. Lalu baru dilapis dengan material yang tidak memiliki potensi asam. Sehingga tidak akan tergenerate air asam tambang seperti itu. Iya, jadi memang dibatasin juga ya yang tadi asamnya tinggi biar tidak mengkontaminasi mungkin ya Kak ya dengan airnya yang ada di apa tadi namanya? Yang ada di bendungan gitu ya Kak ya. Oke. Gitu. Ya, jadi TSF ini bukan cuma soal penyimpanan sisa proses tambang, tapi juga dikelola dengan sangat matang gitu ya Kak yang saya tangkap.
yang juga memperhatikan keamanan dan tetap mengutamakan aspek keberlanjutan lingkungan. Ya kan? Betul. Dan pada akhirnya juga nanti kami akan melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi ini seperti apa sih? Jadi nanti akan dilakukan penanaman kembali di area bendungan untuk memulihkan ekosistem dan memastikan stabilitas jangka panjangnya. Oke, jadi nggak hanya ditinggalin seperti itu aja ya Kak ya? Betul, akan ditanami kembali, akan menjadi hijau kembali, seperti itu. Sebagaimana dulu awalnya, benar ya Kak? Betul. Ya? Luar biasa sih. Oke, luar biasa sekali ya Kak Devina. Tadi sudah dibahas soal tahan gempanya seperti apa, bahkan untuk keberlanjutannya sendiri, untuk pengaruhnya ke lingkungan sudah dipikirkan jauh-jauh hari ya Kak, sebelum nanti ditinggalkan ya. Luar biasa sih Kak. Baik Kak Devina, selanjutnya kita mulai masuk sesuatu yang mengharumkan ini. Ya, ini tentang pencapaian luar biasa ya dari tim TSF Tambang Emas Marta B yang baru saja mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional nih kawan-kawan Marta B. Nah mungkin kawan-kawan Marta B ada yang belum tahu bahwasanya Departemen TSF Aginkot Resources Tambang Emas Marta B mengirimkan 2 delegasi sebagai pemateri ya Kak Devina. Betul. Pemateri di 92nd ICOLT Annual Meeting and International Symposium yang berlangsung di New Delhi, India. Berarti kemarin jalan-jalan ke India ya Kak Devina? Iya, sempet. Sempet nyobain street food India Kak? Kebetulan nggak nyoba sih. Ya, kemarin itu sudah diselenggarakan 29 September sampai dengan 3 Oktober 2024. Ya, salah satu delegasi tersebut ya ini kawan-kawan Marta B, Kak Devina Pasca Yulinda. Nah, ICOLT atau International Commission on Large Dams ini adalah organisasi internasional yang berfokus pada keamanan bendungan ya Kak ya. Betul. Pengelolaan dan penelitian di bidang rekayasa bendungan nih kawan-kawan Marta B. ICOLT ini juga sudah berdiri sejak 1928 kalau nggak salah ya Kak. Saya coba cari-cari di internet yang tentunya menjadi rujukan utama untuk keamanan bendungan di dunia ya Kak. Jadi bendungan-bendungan skala internasional rujukannya ke sini. Benar ya Kak? Wah luar biasa sih. Kak Devina, ini saya banyak pertanyaan juga soal ini Kak Devina. Boleh diceritakan bagaimana awalnya, mulanya Kak Devina dan tim bisa mewakili Tambang Emas Marta B dan berbagi wawasan juga di forum bergengsi seperti ICOLT itu Kak Devina. Oke, Gio. Jadi pada awalnya kami itu menulis sebuah paper tentang bendungan TSF di Tambang Emas Marta B. Oke. Lalu kami coba untuk propose paper ini untuk dapat dipresentasikan di ICOLT tersebut. Oke. Dan setelah melalui proses seleksi teknis yang cukup lama, mungkin sekitar 6 bulan waktu itu seleksinya. Panjang juga ya Kak? Iya. Kemudian 2 paper kami, 2 dari 3 paper yang kami submit itu diterima untuk oral presentation di conference tersebut. Jadi di conference tersebut kami mempresentasikan penelitian tentang prediksi tekanan air pori, deformasi permukaan dan subsurface untuk spesifikasi di bendungan TSF Tambang Emas Marta B. Seperti itu. Jadi untuk forumnya sendiri memang dihadiri oleh para ahli bendungan dari seluruh dunia. Jadi sehingga diskusinya pun mendalam dan cukup detail seperti itu sih. Membahas bendungan di seluruh dunia dan mendatangkan ahli dari pakar seluruh dunia juga ya Kak ya. Betul. Baik, luar biasa ya Kak, tentunya jadi pengalaman berharga ya Kak. Seumur hidup kayaknya nggak akan dilupain ya bisa presentasi di India. Baik, tadi juga Kak Devina sempat mention juga yang dibahas di sana tentang prediksi tekanan air pori, deformasi permukaan dan subpermukaan untuk desain akhir serta spesifikasi kepatuhannya juga. Ini saya mau tanya juga nih Kak Devina, bisa dijelaskan mungkin dengan bahasa yang sederhana dan mungkin mudah dimengerti kenapa penelitian ini tuh penting dan bagaimana bisa diterapkan untuk meningkatkan keamanan terhadap operasional kita di TSF Tambang Emas Marta B, Kak Devina. Oke, baik Gio. Jadi penelitian ini kenapa penting? Karena item-item yang dibahas di sini seperti tekanan air pori, deformasi tanah merupakan faktor utama yang mempengaruhi stabilitas TSF. Jadi misalnya nih saya ambil contoh untuk
deformasi permukaan. Deformasi itu apa? Deformasi itu pergerakan permukaan. Permukaan bendungan. Oke. Jadi apabila pergerakan permukaan bendungan itu misalnya kita bilang 2 mili. Sangat kecil sekali kan? Itu jumlah airnya mungkin betul. Pergerakannya misalnya 2 mili bergeser ke arah bawah gitu. Nah itu kan sangat kecil sekali, makanya tidak menimbulkan dampak yang besar. Berbeda kalau tiba-tiba pergerakannya menjadi 2 meter. 2 meter itu kan sangat besar sekali. Nah pergerakan itulah yang disebut dengan longsor. Seperti itu. Nah jadi penelitian ini apabila aspek-aspek tersebut tidak dipantau dengan baik, dapat terjadi kegagalan struktur bendungan TSF. Seperti itu. Jadi untuk penelitiannya menggunakan model numerik atau bisa kita bilang perhitungan metode elemen hingga bahasa ininya ya, bahasa teknisnya ya. Dan nanti aspek-aspek ini akan membantu dalam perencanaan jangka panjang untuk memastikan TSF ini tetap dalam keadaan stabil dan aman seperti itu. Oke. Jadi dengan standar-standar itu juga yang sudah diterapkan di kita ya Kak ya. Iya betul. Keren banget sih Kak. Ini saya juga penasaran nih Kak Devina untuk respon nih. Tadi Kakak sudah bilang itu kan yang hadir pakar-pakar dari seluruh dunia ya Kak ya. Betul. Bagaimana respon mereka di acara iColt itu dari presentasi Kak Devina? Apakah ada diskusi menarik yang terjadi atau mungkin sampai memberikan apresiasi gitu dari pakar-pakar internasional Kak? Untuk responnya sih positif dan cukup banyak juga yang tertarik. Karena metode yang digunakan itu menggabungkan pemodelan numerik dengan kondisi aktual lapangan. Sehingga beberapa ahli juga memberikan masukan terkait metode kalibrasi yang digunakan agar hasilnya nanti lebih akurat dan dapat meningkatkan teknik mitigasinya seperti itu. Oke, berarti ada saran dan diskusi lah ya Kak dari pakar-pakar internasional tadi dan memang sudah diakui ini cukup bagus biar dimatangkan lagi gitu mungkin. Iya betul. Luar biasa, keren sekali sih Kak bisa sampai dengan level internasional ya Kak. Jujur iri juga saya kapan bisa sampai standar go internasional seperti itu. Dan juga sudah membuktikan bahwa di PT Agincoat Resources itu menerapkan standar yang berkelas dunia khususnya di tambang emas Martabe ya Kak. Kita patut bangga nih kawan-kawan Martabe dengan prestasi ini. Semoga kedepannya semakin banyak inovasi dari tambang emas Martabe yang bisa kita bawa ke tingkat internasional. Baik, kita mulai lanjut Kak Devina, tadi sudah banyak membahas tentang TSF secara umum ya, bendungannya dan segala macamnya. Ini kita sedikit berpindah ke rekan-rekan kerja Kak Devina boleh ya Kak ya? Boleh. Iya, saya penasaran juga nih soalnya Kak Devina. Iya. Baik Kak Devina, tadi sudah dibahas secara mendetail juga ya soal TSF itu dan bagaimana pengelolaannya dari tahan gempa hingga tadi mendapatkan penghargaannya Kak. Kita boleh bergeser sedikit nih Kak Devina. Saya mau coba bahas bagaimana interaksi Kak Devina sebagai perempuan tangguh kalau kita sebutnya ya kawan-kawan Martabe yang bekerja di industri pertambangan gitu loh, yang kesannya itu maskulin atau laki-laki banget banyaknya gitu ya. Nah, kita tahu bahwa Agincoat Resources itu menjunjung tinggi kesetaraan gender nih kawan-kawan Martabe. Di mana Agincoat Resources terus berupaya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung keberagaman, juga memastikan kesetaraan bagi semua gender nih kawan-kawan Martabe. Berbagai inisiatif tentunya sudah diterapkan untuk mendukung kebijakan ini nih Kak Devina yang telah memberikan hasil positif, di mana pada tahun 2024 itu komposisi karyawannya ada 276 karyawan perempuan ya Kak, atau sekitar 20% lebih dari total karyawan PT Agincoat Resources dan mitra kerja. Jadi 20% lebihnya perempuan gitu ya Kak. Luar biasa sih, di dunia industri tambang yang terkesan laki-laki banyak juga perempuannya. Nah kawan-kawan Martabe, tadi sudah disampaikan juga datanya yang mendukung bahwasanya di PT Agincoat Resources itu 20% lebih karyawannya perempuan. Salah satunya ini nih kawan-kawan Martabe, seorang senior engineer di TSF, Departemen TSF, bener ya Kak ya. Ini saya mau tanya nih Kak Devina, bagaimana pengalaman kerja Kak Devina di lingkungan pertambangan yang beragam ini nih Kak?
Oke Gio, jadi emang sebagai perempuan nih di dunia pertambangan yang notabene-nya didominasi oleh laki-laki, pasti ada tantangannya tersendiri. Apalagi kalau misalnya kita memimpin satu tim, terus subordinatnya ini laki-laki semua gitu kan, pasti banyak tantangannya. Tapi di Agincode Resources, untungnya kesetaraan gendernya itu nggak hanya slogan aja, tapi memang betul realisasinya juga karena setiap orang diberikan kesempatan untuk berkembang, untuk mengutarakan pendapat tanpa membeda-bedakan gendernya. Seperti itu. Sebagai contoh nih, waktu saya masuk ke Agincode Resources di tahun 2022, itu kan saya sebagai TSF engineer lalu kemudian dipromosikan. Nah, saya masih mendapatkan kesempatan untuk promosi yang mana sebenarnya tim lain juga banyak laki-laki gitu. Jadi tidak memandang gender saja. Selain itu tim saya juga banyak yang laki-laki dan mereka mau dan menghargai saya sebagai atasan seperti itu. Oke, jadi tidak melihat gender dalam contohnya promosi tadi ya, seperti kakak bilang. Iya. Itu yang kita bilang satu level dengan kakak, buktinya kakak yang naik gitu ya kak ya. Iya betul. Iya, luar biasa sih kak. Jadi tidak hanya bercerita soal kesetaraan gender, tapi juga betul-betul mewujudkannya dan Betul. membuktikannya dalam budaya kerja dan peluang yang diberikan tadi ya kak. Iya. Nah, selanjutnya nih kak, saya mau bertanya juga ya kak tentang motivasi nih ya. Jauh-jauh dari mana tadi sebelumnya kak? Dari Bandung. Dari Bandung loh, jauh-jauh dari Bandung. Apa sebenarnya motivasi Kak Devina untuk dapat terus maju dan berkembang ataupun berkarir di industri tambang ini? Mungkin boleh disampaikan juga Kak ke kawan-kawan Martabe di luar sana agar mungkin masih ada yang takut gitu ya, jauh dari rumah dan bekerja, yang namanya kerja di tambang ini jauh-jauh ya Kak ya. Betul. Nggak mungkin ada yang deket kota, ada mallnya gitu ya Kak. Iya. Mungkin boleh disampaikan juga Kak. Oke Gio, jadi untuk motivasi saya sendiri yang terbesar itu saya ingin terus berkembang di industri ini sehingga memberikan inovasi, dampak positif dan terus belajar dan ingin menunjukkan kepada perempuan-perempuan di luar sana kalau perempuan juga bisa memiliki peran penting di industri pertambangan, nggak hanya di bidang administratif tapi juga di sektor teknis dan kepemimpinan seperti itu. Jadi kita sebagai perempuan yang ingin berkarir di industri pertambangan, nggak pertambangan aja sih, industri-industri lain juga yang notabene-nya mayoritas laki-laki, jangan takut, jangan ragu, karena kesuksesan itu bukan terkait gender, tapi tentang dedikasi, keterampilan, dan juga kemauan untuk terus berkembang. Jadi tetap percaya diri, ambil peluangnya, dan tunjukkan kalau perempuan juga bisa menjadi bagian dari inovasi, seperti itu. Ya, jadi gitu nih kawan-kawan Martabe, kemauan dan ambil peluangnya ya Kak ya. Betul. Sudah ada peluangnya ya jangan disia-siakan karena semua gak dapat kesempatan yang sama ya Kak ya. Iya. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Devina untuk cerita dan inspirasinya. Semoga setelah menyaksikan ini semakin banyak perempuan di luar sana yang terinspirasi. Ya setidaknya seperti contohnya ini Kak Devina Fathayulinda yang juga berani berinovasi dan berkontribusi di berbagai bidang, khususnya di bidang industri pertambangan ya Kak Devina. Dan perlu kita ingat ya kawan-kawan Martabe bahwa kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang bagaimana semua orang tanpa memandang gender bisa memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi. Karena inovasi dan kemajuan tidak mengenal batasan gender. Ya, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa pengelolaan TSF di Tambang Emas Martabe bukan hanya soal inovasi dan teknologi saja ya kawan-kawan Martabe, tapi juga karena adanya kerjasama dari semua tim yang solid ya kawan-kawan Martabe. Keamanan dan keberlanjutan TSF bisa terwujud berkat kolaborasi dari berbagai pihak yang sekali lagi tanpa memandang gender dengan tujuan yang sama, yaitu demi menciptakan operasional tambang emas Martabe yang aman dan bertanggung jawab. Terima kasih telah mendengarkan Podatabe. Jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube Agincode Resources. Juga follow akun media sosial kita di Instagram dan LinkedIn Agincode Resources untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Tentunya kami juga ingin mendengar nih pendapat kawan-kawan Martabe. Apakah mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada hal menarik yang ingin kawan-kawan Martabe ketahui
lebih dalam tentang TSF atau topik lain di industri pertambangan. Kawan-kawan Martabe bisa tinggalkan komentar atau mungkin bisa kirimkan direct message ataupun DM ke akun media sosial Agincode Resources. Mungkin itu Kak Devina untuk bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih ya Kak Devina sudah mau meluangkan waktunya sekali lagi untuk mau berbagi untuk kita semua. Baik kawan-kawan Martabe, akhir kata saya Gio Armansyah pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan semangat Martabe, great, 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 horas.